Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang instrumen tes yang berjudul penerapan dalam pengukuran psikologi yang beranggota yang pertama Ambarwangi, kedua Febi Rahmawati, ketiga Pungki Herlita, keempat Sri Nuraini. Saya Ambarwangi, NPM 2019 015 00002 akan menjelaskan tentang pengertian wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara atau interviewer adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Individu yang diwawancarai adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Wawancara atau interview adalah suatu teknik memahami siswa dengan cara melakukan komunikasi langsung atau face-to-face antara pewawancara interview atau dengan diwawancara atau interview untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang sesuatu. Teknik wawancara ada 3. Yang pertama, wawancara tatap muka. Wawancara tatap muka atau face-to-face adalah menemui dan menanyakan langsung kepada individu yang diwawancarai. Sedangkan yang kedua, wawancara telepon. Media wawancara telepon yaitu teknik dengan memilih informasi atau narasumber, kemudian proses wawancara dilakukan menggunakan telepon. Yang terakhir, wawancara email. Teknik ini mirip seperti berkirim surat, hanya saja menggunakan teknologi email atau internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Febi Rahmawati, NPM 2019-015-0064. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu C. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara. Jadi di dalam wawancara itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu timing. Jadi di timing ini kita harus tahu nih kapan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara, terus kapan kita harus membuat janji dengan narasumber, dan berapa lama waktu untuk wawancara nantinya. Yang kedua ada content of interview. Jadi A. Menentukan topik wawancara, apa yang akan ditanyakan, menetapkan narasumbernya, menulis daftar pertanyaan, dan merencanakan kegiatan wawancaranya. Yang ketiga ada manner of response. Jadi di sini kita harus mengidentifikasi pertanyaan yang tepat untuk pendahuluan wawancara. Terus yang kedua, harapan jawabannya sesuai atau tidak dengan jenis pertanyaannya. 4. Mengawali kegiatan wawancara. Kelima, menyempurnakan pertanyaan untuk menutup wawancara. Dan 6. Melaksanakan wawancara. Selain itu kita juga harus paham nih apa saja syarat-syarat wawancara agar wawancara mendapatkan hasil yang baik. Maka interviewer harus dapat menciptakan situasi yang bebas, terbuka, hangat, dan menyenangkan sehingga narasumber dapat bebas dan terbuka untuk memberikan informasi atau keterangan. Untuk itu wawancara harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu valid. Jadi wawancara dikatakan valid apabila mencakup pendapat narasumber itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar. Yang kedua, relevan. Jadi relevansi suatu wawancara adalah apabila informasi yang diperoleh selama wawancara berlangsung tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan atau dengan kata lain sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, tidak mengandung bias. Bias itu artinya pengaruh yang mengganggu. Jadi di dalam wawancara ada tidaknya bias ini berkaitan dengan masalah validitas. Agar wawancara itu valid, maka pertanyaan-pertanyaan diajukan tidak boleh mengandung bias. Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hendaknya jangan sugestif, menilai, memberikan kemungkinan jawaban yang sempit dan tidak ada unsur praduga. Yang terakhir, yang keempat ada komunikatif. Jadi, wawancara dikatakan komunikatif jika wawancara itu mudah dilaksanakan dan cepat dimengerti oleh narasumber. Nah, mudah tidaknya wawancara itu dilaksanakan tergantung dari persiapan yang telah disusun dan kesederhanaan bahasa yang digunakan. Jadi nih, persiapan wawancara hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta disusun secara sistematis. D. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada the employment interview, yaitu wawancara yang dijalankan dengan suatu maksud yang berhubungan dengan employment atau pekerjaan. Pada umumnya, wawancara ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang sifat-sifat yang dimiliki seseorang untuk dikaitkan dengan kriteria yang diminta oleh suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, orang yang ceroboh dan tidak disiplin tidak sesuai untuk jenis pekerjaan keuangan. Sebaliknya, yang dibutuhkan itu adalah orang-orang yang memiliki sifat teliti, tekun, disiplin, konsisten, dan jujur.
Yang kedua ada informational interview, yaitu wawancara yang ditujukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan atau menyampaikan suatu informasi kepada narasumber. Misalnya, konselor melakukan wawancara dengan siswa untuk memperoleh berbagai informasi atau keterangan tentang siswa yang bersangkutan. Yang ketiga ada administrative interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk keperluan administrasi. Misalnya, untuk kesejahteraan organisasi, pimpinan melakukan wawancara tentang berbagai kebutuhan anggota yang perlu segera diprioritaskan dan mana kebutuhan yang dapat ditunda. Keempat, counseling interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk kepentingan konseling. Wawancara ini khas digunakan dalam proses konseling, karena wawancara ini berbeda dengan wawancara lainnya. Kekhasan wawancara konseling ini adalah yang pertama, adanya masalah yang dihadapi oleh klien dan konselor berusaha semampunya untuk memecahkan masalah klien. Yang kedua, wawancara dilaksanakan bukan hanya untuk memperoleh informasi, tetapi juga bersifat terapeutik. Yang ketiga, konselor mempunyai keahlian khusus dalam wawancara konseling yang diperoleh melalui pendidikannya. Yang keempat, keterampilan melakukan wawancara konseling tidak terbatas diperoleh pada saat mengikuti pendidikan, tetapi selama bertahun-tahun setelah itu perlu juga dilatih dan dikembangkan bersamaan dengan melakukan kegiatan wawancara konseling. Yang terakhir, wawancara konseling berdiri di atas 3 landasan yang penting, yaitu sikap mengerti atau memahami, menerima, serta keterampilan komunikasi. Yang kelima ada clinical interview, yaitu proses komunikasi interpersonal antara klien dan keluarga dengan psikolog dalam setting pelayanan psikologi klinis dengan tujuan mengenali, menggali, untuk memahami kondisi serta kebutuhan klien atau pasien secara tepat dan akurat, baik dengan autoanamnesis maupun menerapkan intervensi psikologis bagi diri klien maupun keluarga dengan teknik intervensi yang dipilih sesuai kebutuhan klien. Contohnya yaitu wawancara riwayat, keluhan, dan riwayat hidup. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pungki Arlita, NPM 085. Di sini ada slide berikutnya. Komputer dan ilmu psikologi dasar dalam pengujian. Yang pertama ada komputer dan pengukuran psikologi. Yang kedua ada komputerisasi asesmen kognitif perilaku. Yang ketiga ada tes yang hanya mungkin dilakukan oleh komputer. Saya akan menjelaskan yang pertama komputer dan pengukuran psikologi. Aplikasi dan penggunaan komputer dalam pengukuran telah menjadi sebuah perkembangan utama dalam area ini. Dalam pengukuran, seseorang dapat menggunakan komputer untuk 2 cara. Yang pertama, pengadministrasi, menilai, bahkan menginterpretasi tes-tes tradisional. Dan yang kedua, untuk membuat tugas baru dan bisa jadi mengukur kemampuan yang tidak dapat dijangkau oleh prosedur tradisional. Yang kedua, ada komputerisasi asesmen kognitif perilaku. Farrell 1992 telah mengidentifikasi 7 aplikasi utama komputer dalam asesmen kognitif perilaku. Yang pertama ada mengumpulkan data laporan diri, yang kedua ada mengodekan data pengamatan, yang ketiga ada mencatat perilaku secara langsung, keempat pelatihan, dan kelima mengelola menyintesis dan asesmen perilaku, keenam menganalisis data asesmen perilaku, serta yang ketujuh mendukung pembuatan keputusan. Yang ketiga, tes yang hanya mungkin dilakukan oleh komputer. Selain tes dengan versi komputer saja, dari bentuk kertas dan pensil tradisionalnya, serta yang dilakukan melalui internet, terdapat perkembangan pengukuran psikologi yang hanya mungkin dilakukan dengan menggunakan komputer. Penggunaan program realitas virtual yang dihasilkan komputer bagi pengukuran psikologi dan treatment fobia telah tumbuh secara cepat dalam beberapa dekade terakhir ini. Dan F, kontens penggunaan tes dewasa. Yang pertama, inventory minat. Yang kedua, the strong interest inventory. Yang ketiga, inventory minat, tinjauan dan penekanan. Yang keempat, sejumlah kecenderungan yang signifikan. Yang kelima, survei pendapatan dan skala sikap. Dan keenam, locus control. Yang pertama ada inventory minat. Sebagian besar dari inventory minat dirancang untuk menaksir minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan. Sejumlah inventory juga memberikan analisan minat dalam kurikulum pendidikan atau bidang studi yang pada gilirannya terkait dengan keputusan karir. Dan kedua, the strong interest inventory.
Inventory minat ini yang edisi terakhirnya diterbitkan pada tahun 1994 memiliki sejarah panjang. Pertama, butir-butir soal berhubungan dengan rasa suka atau tidak suka responden akan berbagai kegiatan, objek, atau jenis orang tertentu yang lazimnya ia temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, respon-respon ini secara empiris dikuni untuk berbagai pekerjaan. Dan ketiga, inventory minat, tinjauan, dan penekanan. Di antara banyak inventory minat yang tersedia dewasa ini, 4 inventory telah dipilih untuk dibahas satu demi satu karena masing-masing menggambarkan segi yang patut diperhatikan dalam orientasi, teoritis, metodologi, atau jenis populasi yang untuknya inventory itu dirancang. Yang keempat, sejumlah kecenderungan yang signifikan. Pengembangan dan penggunaan inventory di antara perkembangan yang paling jelas yang tampak dalam ukuran minat dewasa ini adalah perpaduan dua posisi teoritis utama dalam psikologi, pekerjaan, dan penggunaan lintas bank-bank data empiris untuk maksud interpretif. Yang kelima, survei pendapatan dan skala sikap. Sifat instrumen, sikap sering didefinisikan sebagai tendensi untuk bereaksi secara menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap kelompok stimuli yang ditunjukkan seperti kelompok etnis atau kelompok nasional, adat istiadat, atau lembaga. Dan yang terakhir, locus control. Konstruksi yang dideskripsikan sebagai locus control pertama-tama muncul dengan terpublikasinya sebuah monograf oleh Rotter dalam publikasi ini. Rotter mengemukakan skala yang ia kembangkan untuk menilai atau menafsir harapan umum individu akan kontrol penguatan internal versus eksternal atau penguatan skala. Nama saya Sri Nurahini, NPM 2019 01500052. Saya akan membacakan pertimbangan etis dan sosial dalam pengatasan. Yang pertama, sifat kewajiban etis. Etika adalah prinsip atau standar tingkah laku yang didasarkan pada beberapa perangkat nilai yang telah diterima secara umum. Kode-kode etik secara umum mengakui fakta bahwa konselor memiliki sejumlah jenis kewajiban etika yang berbeda-beda. Kebanyakan konselor akan mengakui jenis-jenis kewajiban sebagai berikut. Kewajiban kepada klien, kewajiban kepada orang tua klien, kewajiban kepada profesi, kewajiban kepada lembaga-lembaga yang mempekerjakan, dan kewajiban kepada komunitas atau masyarakat pada umumnya. Pada hakikatnya, sebuah sistem etika menggambarkan sebuah hierarki nilai yang memungkinkan konselor untuk membuat pilihan-pilihan berdasarkan tingkat yang berbeda, antara baik atau buruk. Yang kedua, kejujuran dan ketidakjujuran profesional. Proses membentuk dan menginteralisasi suatu dasar yang dapat dikerjakan dan etis untuk berhubungan dengan orang lain dalam konseling adalah sebuah proses untuk mengumpulkan keberanian untuk jujur dengan diri sendiri. Hal ini memerlukan keberanian untuk meninggalkan kebohongan terhadap diri sendiri tentang kemampuan seseorang untuk menjadi segalanya bagi semua orang. Sebagai gantinya, konselor harus menemukan keberanian yang sesuai di dalam kebatasan-kebatasan sendiri dan untuk mengembangkan kepercayaan terhadap manfaat hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, perubahan sosial. Perubahan sosial pada bidang ekonomi ditandai dengan adanya revolusi industri di Eropa, yaitu dengan adanya perkembangan penggunaan teknologi yang dimulai dengan penggunaan mesin atau bahan bakar untuk menggantikan kemampuan manusia di berbagai macam pekerjaan. Dampak pada konseling dalam menghadapi perubahan ini akan sangat besar. Peran konselor adalah membantu individu untuk menerima perubahan ekonomi yang sangat cepat, memberikan motivasi pada individu untuk dapat bersaing dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Jadi kesimpulannya adalah psikologi adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia dan sifat yang terdapat di dalamnya. Pengukuran psikologi adalah kegiatan untuk mengetahui tingkat kemantapan kepribadian seseorang yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu kecerdasan, inteligensi, dan kemampuan. Jenis tes yang digunakan ada bermacam-macam, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya sendiri. Wawancara adalah salah satu materi pembelajaran dan salah satu teknik instrumentasi tes yang digunakan untuk pelayanan bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa teknik wawancara, yaitu wawancara tatap muka, wawancara telepon, wawancara email.
Jenis wawancara berdasarkan tujuan terdiri dari the employment interview, information interview, administrative interview, counseling interview, dan clinical interview.